Halo, selamat datang kembali di Partai X. Pinter ngakalin sistem tapi gak mau membenahi. Kalau sistem negara rusak, ada dua pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Yang dirugikan adalah masyarakat umum, yang diuntungkan adalah mereka yang pandai memanfaatkan celah aturan. Mereka tidak terlihat jahat tapi juga tidak mau memperbaiki. Birokrasi lambat, mereka punya jalur belakang. Aturan longgar, mereka manfaatkan prinsipnya. Kalau sudah menguntungkan, tidak perlu dirubah. Jika pola pikir ini terus dibiarkan, negara tidak akan maju. Yang terjadi hanyalah negara dikuasai oleh orang yang pandai akal-akalan, sementara rakyat tetap menjadi korban. Pemanfaat celah yaitu orang-orang yang diam saat negara rugi, tapi cepat bergerak saat ada kesempatan untung dari celah aturan yang lemah. Mereka tidak pernah mendorong perbaikan sistem, karena justru dari sistem rusak itulah mereka bisa dapat pengaruh, keuntungan, dan akses. Setiap ketidakpastian jadi ruang tawar-menawar. Setiap celah jadi jalan pintas untuk dapat untung tanpa tanggung jawab. Prinsip mereka jelas, selama tidak rugi, kerusakan bukan masalah. Bahkan ketika publik menuntut reformasi, mereka sering tampil mendukung di depan, tapi di belakang layar, mereka menghambat perubahan. Mereka ingin terlihat jadi bagian dari solusi, padahal sebenarnya mereka penghalang utama. Karena kalau sistem bersih, keuntungan mereka hilang. Akibatnya, rakyat terus menanggung dampak dari sistem yang rusak. Sementara itu, mereka tetap aman, tetap untung, karena tahu cara bertahan di tengah kekacauan yang mereka pelihara. Pertanyaannya, apakah negara bisa maju kalau kerusakannya terus dimanfaatkan? Dan kalau yang paling untung dari sistem rusak justru orang dalam sistem, siapa yang benar-benar mau memperbaikinya? Kenapa mereka berbahaya? Mereka membuat kerusakan bertahan lama, karena sistem yang baik belum tentu menguntungkan bagi mereka. Mereka seperti orang munafik, di depan terlihat berpihak pada kebaikan, tapi di belakang justru menjaga kerusakan. Bedanya dengan orang yang terang-terangan melawan atau kafir dalam konteks keyakinan, orang munafik jauh lebih berbahaya karena sulit dikenali. Kita tahu musuh yang jelas-jelas menentang, tapi kita sulit membedakan mana yang benar mendukung dan mana yang pura-pura. Begitu juga pemanfaat celah. Mereka ikut rapat reformasi, bicara tentang perbaikan, bahkan ikut tanda tangan dukungan. Tapi diam-diam mereka melobi untuk menunda aturan, membuka kembali celah lama, atau membuat kebijakan setengah hati. Dari luar terlihat seperti pahlawan, padahal mereka adalah rem yang menahan perubahan. Bahaya terbesar bukan dari yang menolak terang-terangan, tapi dari mereka yang pura-pura setuju sambil merusak dari dalam. Dan selama mereka ada di jantung sistem, kerusakan akan terus hidup tanpa kita sadari. Di Indonesia hari ini, seolah tujuan pemerintah hanyalah membuat kebijakan, bukan memastikan kebijakan itu masuk akal. Aturan keluar bertubi-tubi, tapi sering tidak berpihak pada rakyat. Musik di mana-mana kena royalti, bahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pun kena isu royalti. Rekening masyarakat yang tidak aktif 3 bulan langsung diblokir PPATK. Padahal banyak yang hanya menabung untuk kebutuhan tertentu. Aturan terasa lebih sibuk menjerat rakyat kecil dibanding memperbaiki masalah besar. Kebijakan dibuat tanpa mendengar suara publik, komplain jarang direspon, aspirasi hanya jadi arsip, bukan bahan pertimbangan. Sementara itu, masalah besar seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, dan pelayanan publik yang buruk tetap dibiarkan. Si pemanfaat celah jelas menjadikan ini sumber cuan. Tidak semua pihak ingin sistem negara berjalan baik. Ada kelompok yang sengaja membiarkan kelemahan sistem karena dari situlah mereka mendapat keuntungan. Mereka tidak merusak langsung, tapi memelihara kerusakan demi kenyamanan pribadi. Birokrasi lambat memberi mereka jalur belakang. Hukum tumpang tindih memberi ruang bermain. Pengawasan lemah membuat mereka bebas bergerak.
Sistem yang bersih adalah ancaman bagi mereka, sehingga perubahan selalu dihambat baik dengan diam, menunda, maupun pura-pura mendukung. Selama kerusakan dianggap sebagai ladang bisnis, negara tidak akan melayani rakyat secara adil. Partai X percaya celah dalam sistem negara harus ditutup, agar tidak ada lagi yang mengambil untung dari kelemahan birokrasi. Langkah pertama adalah amandemen UUD 1945 agar kekuasaan kembali ke tangan rakyat, bukan diatur sekelompok orang demi kepentingan mereka sendiri. Langkah kedua, musyawarah kenegarawanan nasional. Arah reformasi harus dibahas terbuka oleh rakyat, bukan ditentukan sepihak oleh sekelompok orang. Partai X juga mendorong birokrasi digital dan transparan agar rakyat bisa mengawasi layanan publik secara langsung, dan semua jalur gelap dalam pengambilan keputusan dihapus. Negara tidak akan sehat jika celah terus dimanfaatkan, dan sistem tak akan adil selama ada yang menolak perbaikan demi untung pribadi. Pertanyaannya, apakah kita rela negara terus rusak oleh mereka yang takut rugi, atau kita berani membenahi sistem demi masa depan yang bersih dan adil? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.